Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan episode terbaru dari podcast KBRI Riyadh, Ahlan KBRI Riyadh. Sekarang kita sudah kedatangan dua tamu yang sudah tidak asing lagi sebetulnya bagi Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah Bapak Mahendra, Koordinator Pelayanan Warga KBRI Riyadh, dan yang kedua adalah Bapak Erianto, atas hukum KBRI Riyadh. Apa kabar Bapak-bapak? Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah. Sesuai motonya Ahlan di podcast Ahlan, KBRI. Ahlan ya. Terima kasih sudah hadir di podcast pada hari ini. Terima kasih juga sudah menyiapkan ini materi kita sangat spesial pada hari ini. Mungkin di antara teman-teman ada yang sering mendapatkan materi ketika misalnya KBRI datang warung konsuler di daerah itu tentang aturan-aturan hukum di KBRI Riyadh. Makanya sudah kita hadirkan, kita pilih narasumber kita hari ini yaitu adalah Pak Atas Hukum dan Bapak Mahendra selaku Koordinator Pelayanan Warga. Nah, kita mulai ngobrol-ngobrol aja Pak ya, kita santai saja. Okay. Nah, ini banyak nih Pak, akhir-akhir ini pertanyaan ketika misalnya kita datang ke daerah atau kita ketemu dengan warga tentang aturan hukum. Terutama bagi Bapak Ibu yang baru datang di Arab Saudi ini, sebetulnya apakah ada aturan dasar yang perlu diketahui oleh warga negara Indonesia yang baru datang ke Arab Saudi? Apa saja yang harus diketahui dan bagaimana tips-tips khusus Pak untuk mengetahui perbedaan-perbedaan hukum di Arab Saudi dan di Indonesia? Oke, makasih Mas Sidki. Ya. Ini menyenangkan ya kita bisa berbagi dengan para pendengar semua, khususnya WNI kita di Arab Saudi. Jadi kalau kita datang ke Arab Saudi, tentu kita terikat dengan aturan yang ada di Arab Saudi. Ya, aturan di Arab Saudi itu banyak. Jadi ada namanya undang-undang dasar atau ada undang-undang aturan pelaksanaannya yang diwujudkan dalam bentuk keputusan raja. Karena ini kan kerajaan ya, keputusan semua oleh raja. Jadi pertama yang harus kita garis bawahi adalah di Arab Saudi itu dasar semua aturan itu adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Jadi kalau ada pun aturan-aturan yang dibikin berikutnya itu harus mengacu kepada Al-Quran dan hadis. Misal ada undang-undang tentang cyber misalnya, ketenaga kerjaan, tentang tinggal misalnya. Itu semua merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang asing datang ke kerajaan Arab Saudi tidak tahu aturan, tapi kalau kita tahu di Quran dilarang, di hadis dilarang, itu berarti sama dengan dilarang juga oleh aturan Arab Saudi. Nah, itulah yang membedakan kita di Indonesia dengan di sini. Kalau di Indonesia kan tidak semua aturan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan. Tapi kalau di sini semua yang ada di Al-Quran dan hadis itu jadi pedoman. Misal pembunuhan misalnya. Pembunuhan itu orang yang membunuh lalu dihukum dengan kisas, itu kan dalam Al-Quran. Ada ya di Quran. Ada di Al-Quran. Ya, jadi sebenarnya dalam kaitan syariat Islam itu sebetulnya WNI itu mempunyai hal yang positif. Artinya sangat mudah sebetulnya bisa memahami aturan-aturan Islam yang dikaitkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi saya yakin itu karena background WNI sebagian besar adalah Muslim. Dan yang selanjutnya kita juga sebagai ini harus mengetahui kebiasaan-kebiasaan yang ada karena kita layaknya tiba di suatu negara asing. Sebetulnya kita punya kearifan lokal yang kebetulan kami dengan Pak Eri dengan saya adalah orang Padang, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi pahami dulu. Jadi sebelum datang pahami dulu adat istiadat, kebiasaan. Karena di sini kan kita lihat banyak sekali hal-hal yang terkait dengan syariah dan sunnah seperti cara berpakaian dan sebagainya. Jangan mentang-mentang di sini datang dengan celana pendek, tidak bisa diperkenankan. Jadi wanita sudah diberi pakaian seperti abaya, menutup aurat dan enak, dan laki-laki menggunakan top. Pada awalnya cara berpakaian Arab ini kelihatan agak menghalangi, tapi terus terang setelah saya mendapatkan testimoni bahwa pakaian model Arab itu ternyata banyak manfaatnya. Dan bagi orang yang tinggal di sini, Pak. Iya, sesuai dengan iklim di sini. Ya, sesuai dengan iklim, artinya tahan terhadap debu, cuaca, dan pakaian top. Alhamdulillah saya setiap Jumatan sudah pakai top. Top itu maksudnya pakaian laki-laki ya? Pakaian laki-laki. Jadi itu nyaman sekali. Jadi enak sekali dipakai. Terus ini
kira-kira ada perbedaan signifikan tidak Pak antara hukum di Arab Saudi dan hukum di Indonesia? Jadi supaya misalnya orang-orang kita itu yang baru datang kadang-kadang ada hal-hal perbedaan tuh kaget. Kok nggak boleh di sini nggak boleh begini, padahal di Indonesia itu lazim. Itu gimana Pak? Ya, Bapak dulu. Ya, jadi terkait dengan perbedaan, memang benar ada beberapa perbedaan di sini. Yang pertama itu karena kita kalau di Indonesia itu tidak pernah berpikir kalau kita sebagai orang asing di Indonesia. Oke. Coba kalau kita orang asing ke Indonesia pasti dimintain. Ada syarat-syarat tertentu dulu baru bisa bekerja, baru tinggal, pasti ditanyain semua. Begitu juga dengan kita di sini sebenarnya. Kita sekarang jadi orang asing Pak ya. Kita jadi orang asing di Arab Saudi. Jadi kita harus ada izin tinggal di sini. Kemudian di dalam aturan yang ada di sini seperti yang disampaikan oleh Pak KPW tadi, banyak aturan-aturan Islam itu yang tidak diatur di Indonesia. Misal masuk rumah misalnya. Kalau kita masuk rumah orang, bahkan orang ketok-ketok kan, Assalamualaikum. Nah kalau di sini kalau belum ada izin jangan coba-coba masuk, dan itu ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar. Oh gitu. Arab Jadi Saudi. tidak boleh di Arab Saudi ini masuk rumah sembarangan. Nggak gitu, boleh Pak, masuk tanpa rumah izin. sembarangan. Iya. Oh, Itu di kampung saya Pak tiba-tiba tetangga muncul di belakang minta garam gitu Pak. Nggak boleh kita di sini ya Pak ya. Ya kalau di sini nggak boleh. Nah, itu juga kan kadang-kadang kalau kita kaitkan dengan proses penegakan hukum, kalau kita salah masuk rumah orang nanti menduga orang, nah kita bisa dituntut balik. Karena Padahal tidak punya niat buruk Pak ya. Ya walaupun tidak punya niat Tapi buruk. hukum itu terlihat dari pagar yang tinggi yang Iya. di Arab Saudi. Jadi itu menggambarkan hal itu, bahwa yang namanya memasuki rumah itu suatu hal yang susah. Ya dilarang. Terus apalagi Pak contoh selain masuk rumah sembarangan nggak boleh? Kemudian juga mengenai ketentuan moto misalnya ya. Foto, Ngambil pakai kamera. pakai kamera. Karena memang di sini itu diatur dalam undang-undang ITE-nya, itu kita tidak boleh mengambil foto sembarangan orang lalu nanti di-share, termasuk memfoto misalnya gedung-gedung segala macam, karena pertimbangan kepentingan umum dan keamanan negara. Oke. Nah, itu termasuk di dalam undang-undang ITE. Kalau di Indonesia mau selfie dimanapun, pernah lihat kan ketemu sama pejabat di ruangannya lalu kita selfie. Di sini nggak bisa. Kalau di sini Iya. ya siap-siap aja. Ya, saya juga punya channel YouTube dan Instagram. Ya. Jadi yang pertama saya pahami di sini bahwa memang tidak boleh foto sembarangan dan tidak boleh foto yang namanya gedung-gedung vital pemerintahan yang ada. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi akhirnya saya milih tema-temanya lebih banyak ya tentang makanan, tentang alam. Jadi hanya itu aja, tidak berani untuk memoto. Jadi ini menarik Pak. Apakah bisa diceritakan ada contoh tidak WNI yang itu bermasalah dengan hukum karena dia urusan foto memfoto ini? Ya adalah kaitannya, terutama pada waktu dia mengambil foto majikan. Foto wajah ya Pak? Foto wajah. Dan bagi orang Arab sendiri itu suatu hal yang sulit. Jadi padahal yang ngambil itu adalah temannya, bukan dia, tapi dia dituduh. Artinya sebab itu kaitannya nanti dengan sihir dan sebagainya. Dengan menyimpan foto, kan kita tahu bahwa biasanya yang namanya sihir itu nggak jauh dari rambut, paku. Foto adalah salah satu yang Jadi menjadi. di sini tidak boleh foto sembarangan, apalagi foto objek gedung-gedung pemerintahan vital ya. Dan kalau sebagai tambahan itu kan pernah kita dengar informasi terbaru itu di Arab Saudi, di Mekah malahan. Orang foto dia mau jadi caleg segala macam, foto di depan Ka'bah lalu diinikan oleh sama polisinya. Cuman kan kita lihat belum sampai kepada tahap penindakan proses hukum ya, masih dalam teguran-teguran seperti itu kira-kira. Tapi memang peraturan Arab itu lebih mengarah tidak boleh juga menampilkan logo atau bendera gitu loh. Jadi kan kaitannya nanti kaitan dengan Palestina. Kebanyakan orang ingin bisa tampil menampilkan bendera Palestina. Di sini sama sekali tidak boleh. Bendera negara asing nggak boleh. Bendera partai boleh Pak? Justru itu dalam partai bisa ya. Jadi apapun lah misalnya, jangankan begitu ya, seperti yang kita ketahui orang yang pasang spanduk travel bureau di Mekah dan Madinah itu kan langsung diusir oleh askar. Padahal kan mereka nggak tahu kalau itu cuman logo dari travel. Bukan repot juga ya. Nah itu juga jadi perhatian kita semua nih. Selain foto apa Pak? Contoh lain Pak? Contoh lain itu yang agak ini menarik juga. Ini kan pengalaman saya sendiri ya. Di waktu di Madinah, saya buka laptop ngetik laptop cuman kan.
Padahal orang main handphone kan biasa aja ini semua. Lalu ditegur sama polisinya. Di mana Bapak main laptopnya? Di dalam masjid. Udah lama masjid. Ya kan kita bikin data lah, Iya. lagi waktu istirahat antara ini jeda ngetik di laptop itu. Nggak boleh katanya kan. Nah ini di dalam masjid nggak boleh diaturan di sini. Tapi memang aturannya di dalam masjid dan tempat umum itu Ya, tidak boleh. Tidak Di boleh. dalam jadi masjid itu contohnya, Ya, contoh. iya, Contoh bahwa banyak aturan-aturan di sini memang sangat dijaga sekali. Terus yang kaitan dengan sihir Pak, tadi Bapak Nah, mention tentang kaitan dengan sihir gimana ini tuh? kan kebetulan ya perkara kita sesuai dengan data perkara aja ya. Ini sambil dimakan Pak itunya Pak. Iya, Ini lihat konsep dikit. Ada perkara kita itu 4 orang WNI terkena kasus sihir. Nah, saya nggak sebutkan, tapi sudah ada yang sampai diputus. Ada yang diputus tazir 6 tahun, kemudian ada yang masih diputus 5 tahun, ada yang diputus 10 tahun. Nah, kalau lihat dari modusnya cuman ada yang dianggap apa namanya itu kasusnya itu menyimpan sesuatu yang apa namanya dianggap tabu lah di sini. Oh. Kemudian ada menanam masang sesuatu di pohon gitu. Itu Iya. bukan kasus santet gitu ya Pak? Atau Bukan, gimana? Bukan. jadi begini Sihir. biasanya majikan tuh melihat orang-orang Indonesia tuh punya kebiasaan-kebiasaan tertentu yang mengarah kepada itu. Seperti misalnya ada kejadian, saya tidak menyebutkan ya, anaknya tuh autis. Ya. Nah dia meyakini ya sebagai Kena sihir. bahwa itu kena sihir dan ditimpakan kesalahan kepada WNI. Begitu pula misalnya ada kasus rumah tangga cerai. Nah itu mungkin karena pengaruh dari ART-nya itu sendiri membuat aura-aura yang bikin mereka bercerai. Oke. Ya. Itu kalau misalnya kita nih, misalnya buat Bapak Ibu yang bekerja di rumah tangga, apa yang harus dilakukan supaya tidak dituduh sihir Pak? Iya. Misalnya tadi menyimpan sesuatu itu Iya. apa Pak? Sesuatu. Ya, jadi ya segera hilangkanlah. Sebab saya tahu lah misalnya kalau orang-orang ART pergi ke suatu negara biasanya dia minta dipagari. Nah, pagar itu biasanya ya berupa minta dipagari lah. Pagar. Maksudnya bisa juga maksudnya supaya mendapatkan perlindungan. Nah, itu biasanya berupa tulisan. Atau mungkin ada satu lain untuk supaya lebih disayang majikan atau sebagainya, dia bisa membawa sesuatu. Dan itu hal-hal kebiasaan itulah yang dilihat oleh majikan bernuansa sihir. Iya. Gitu. Oh, kalau misalnya ada yang Ya, suka jadi- nyimpan rambut itu gimana Pak? Ya, jadi yang penting kan begini. Yang penting itu adalah kalau sudah ada akibat seperti yang disampaikan oleh Pak KPW, ada anaknya yang autis atau ada yang lumpuh, ada Ya. yang bercerai, pasti dicari masalahnya. Walaupun bukan itu walaupun sebabnya. sebabnya mungkin bukan itu Ya, ya, ya. karena memang kalau kita secara teori hukum itu sebenarnya harus ada sebab akibat. Oke. Nah, sebab akibat. Nah, kalau di Indonesia kan agak tegas itu. Kalau di sini kan agak kurang Ya, kan begitu banyak. kebiasaan yang orang Indonesia lakukan yang jelas di mata warga Saudi itu biasanya pembacaan mantra-mantra, pemberian minuman segala macam itulah. Itu, Pak, Yang itu hukumnya keras, Pak, ya? Keras, Ya. hukumannya keras. Jadi Hukuman jangan mati. main-main untuk masalah sihir ini. Ya 10 tahun lah yang sudah ada. Kalau ada itu 10 tahun. Udah ngeri juga di 10 tahun. Juga, ya. Oke. Ya, padahal autis anaknya mohon maaf ya, mungkin karena Allah berkehendak Iya. ya, tapi itulah yang terjadi. Gitu. Karena yang paling penting di sini kaitan juga dengan perkara itu. Nah, ini kan pembuktiannya ngaku. Ngaku Iya, kamu iya. santet apa enggak. Nah, itu yang repotnya. Itu kita- Jadi nggak dilihat mau ada hubungan apa enggak, tapi yang jelas dia ngaku udah habis cerita. Nah, Selesai. itu aturan di sini yang harus kita hormati. Nah, Pak KPW, Pak Atkum, ini kita lanjut pertanyaan berikutnya kita. Oke. Kalau misalnya ada satu WNI kita di Arab Saudi bermasalah, apakah dia sebagai korban atau dia sebagai mungkin berada di TKP atau terlibat dalam pelanggaran hukum? Itu apa yang harus pertama-tama dilakukan? Apakah dia harus melakukan lapor polisi atau lapor KBRI atau gimana ketika misalnya dia terlibat dalam pelanggaran hukum atau jadi korban hukum? Iya. Silakan Pak. Pak Sidki, mungkin saya mau cerita juga bahwa WNI di Arab Saudi ini berjumlah 351.477. 350.000 lebih Pak ya? Ya, dan kami meyakini bahwa jumlah itu sebetulnya tidak nyata. Artinya
yang sebenarnya bisa 3 kali lipat. Mungkin WNI kita tuh ada 1 juta. 1 juta se-Arab Saudi. Iya. Dan yang menarik lagi yang overstay itu cukup banyak. Jadi orang yang bisa ziarah, akhirnya tetap tinggal, yang umroh tetap tinggal itu ternyata jumlahnya mencapai 135.769. Setidaknya ya Pak ya. Berarti mungkin lebih. Lebih. Dan kasus yang kita tangani ini cukup banyak, ada berkisar 1.746. Jadi terkait dengan pernyataan Sidki tadi yang mengenai WNI yang bermasalah yang tersangkut hukum, kita memiliki 3 pedoman untuk perlindungannya. Itu pertama, perlindungan warga negara itu pertama adalah mengedepankan pihak-pihak yang bertanggung jawab berkepentingan. Itu kita lihat. Jadi misalnya ada pihak lain kita tidak urus lah. Yang kedua, kita tidak mewakili kesalahan mereka, baik kita tidak ambil alih, Pak, ya? Tidak ambil alih tanggung jawab pidana dan perdata. Dan kita ini artinya KBRI, Pak. KBRI. Yang ketiga adalah kita mematuhi hukum setempat. Jadi 3 hal ini kita lakukan. Jadi untuk terkait dengan bantuan terkait WNI bermasalah, yang pertama kita lakukan, kita harus berempati dan keberpihakan. Yang pertama adalah kita hanya bisa menyiapkan pengawalan. Artinya biasanya bantuan yang bisa dilakukan adalah kita untuk penerjemahan dan lawyer. Dan penerjemahan ini penting karena hampir kasus yang tidak dilangkai oleh penerjemahan itu hasilnya memberatkan WNI itu sendiri. Jadi kita melihat ini adalah penting. Walaupun nanti yang kedepannya adalah kita akan menyiapkan juga untuk bantuan psikologi kalau misalnya terkait dengan hal yang sifat traumatis. Jadi banyak hal yang sudah disiapkan oleh KBRI, dan lawyer ini juga dilihat dari kasusnya. Kalau memang kasusnya memang terkait hukuman berat, hukuman mati dan sebagainya, kita akan menyiapkan lawyer yang mumpuni untuk itu. Oke, berarti memang KBRI akan memberikan pendampingan hukum untuk WNI yang bermasalah. Tadi saya tuh penasaran Pak, kalau misalnya ada WNI yang bermasalah nih, dia belum bermasalah, tapi maksudnya dia merasa saya pasti bermasalah nih. Apa yang harus dilakukan? Lapor ke KBRI atau ke polisi atau gimana? Baiknya. Terkait dengan WNI bermasalah, ini memang kita juga kasihan juga ya kalau kita lihat di data tahanan WNI kita itu di Riyadh aja lah, penjara maksudnya Pak, di penjara. Itu ada data terakhir itu sekitar 120-130 lah. Yang kasihan itu yang 79 orang itu kasusnya akhlakiyah. Akhlakiyah itu apa Pak? Akhlakiyah itu ya semacam PSK lah seperti itu. Menjadi PSK. Menjadi PSK. Ya, prostitusi. Kemudian ada narkoba 16 orang. Sementara yang lain kecil-kecil perkaranya. Nah, artinya apa? Ini juga evaluasi bagi kita sendiri untuk mengingatkan saudara-saudara kita yang WNI, mari kita bekerja dengan baik di sini. Lalu kalau bermasalah, solusinya gimana terbaik? Jalan terbaik itu adalah melapor ke KBRI. Artinya melapor ke KBRI itu bukan KBRI yang menyelesaikan masalah, tapi setidaknya punya pertimbangan-pertimbangan langkah yang harus kita ambil apa. Gimana cara kontak ke KBRI itu Pak? Lapor ke KBRI itu gimana caranya? Nah, lapor ke KBRI kan kita juga punya ada hotline. Punya hotline. Punya hotline ya. Jadi bisa dicatat plus 966 56 917 3990. Nanti nomornya juga ada di sini ya. Bisa dilihat di sini nomornya. Itu nomor hotline, itu wajib dicatat. Jadi buat Bapak Ibu yang baru datang ke Arab Saudi atau sudah lama, wajib ada nomor hotline di ponselnya masing-masing. Jadi ini saya tambahkan. Kalau itu kan tadi yang setelah melapor, nanti juga ada yang ada lapor ke polisi. Ya setidaknya kita bisa ikut mendampingi laporannya. Cuman agak dilematis misalnya kalau terkait perkara kalau warga kita yang menjadi pelakunya, karena mohon maaf kan banyak juga WNI yang tidak punya iqomah ya, padahal di dalam undang-undangnya di sini itu ditentukan bahwa setiap warga negara asing yang datang di Arab Saudi harus punya izin tinggal. Itu ada undang-undangnya di undang-undang izin tinggal. Kemudian juga harus melapor ke pihak yang berwenang. Nah, yang jadi masalah nanti ketika melapor ternyata dia nggak punya dokumen segala macam, dan dalam undang-undang itu adalah ketika dia tidak punya dokumen, dia akan ditahan sampai waktu deportasi.
Jadi dia tahannya bukan tahanan karena kasus, tapi karena nggak punya. Jadi sangat penting dokumen. Sangat penting Iqomah itu, Pak, dokumen. ya? Makanya kan kadang-kadang kita lihat WNI kita ketangkap misalnya, ternyata dia nggak terlibat. Kok nggak dikeluarkan juga? Tahanan apa sih itu? Dia sebenarnya tahanan karena tidak punya iqomah. Waduh. Iya, kemarin kita ada seminar, jadi ada pertanyaan bagaimana sih ya kita yang undocumented itu untuk bisa hidup di Arab di Saudi. Jadi pertanyaannya Bisa lucu. dinego nggak gitu? Artinya suatu perbuatan salah, tapi kita berusaha dimintakan solusinya bagaimana gitu loh. Ya kalau Gimana solusinya jawabannya, ya Pak? mungkin ya diam-diam aja, baik-baik aja sampai ketangkep gitu. Iya. Dan pelan-pelan ya bantulah mungkin dari status keimigrasian ya diurus ke Iya. ke Jawazat ya, Pak? Iya, Imigrasi. Jawazat. Kemudian terkait dengan misalnya paspor dan segala macam ya bisa ke KBRI selesaikan Iya. sebisa mungkin, pulang dulu nanti kembali dengan cara yang benar lah. Oke. Jangan sampai nanti karena bisa nggak MOU negosiasi. Untuk- Ini undang-undang Arab Saudi loh. Pak masa bisa dilanggar dengan MOU saja, keputusan raja. Oke. Nah jadi itu yang perlu kita pahami. Tidak semua bisa selesaikan dengan lobby-lobby. Oke, jadi kalau sudah kira-kira. overstay tidak punya iqomah harus segera diurus, Pak, ya. Diurus. Jadi nggak bisa tuh di lobby-lobby gitu. Jangan Pak, ya. sampai deportasi juga, karena kalau kena deportasi itu bisa 10 tahun belum tentu bisa Ya. kembali. Jadi ada semacam blacklist gitu, Pak. Iya, ya? blacklist. Jadi Tidak bisa 10. masuk ke Saudi lagi. Yang sangat menyedihkan ya kan nggak bisa umroh. Oh, Nah, repot itu yang itu. kita takutkan. Itu termasuk kalau ketika dideportasi juga Iya, termasuk umroh, Pak, ya? termasuk Umroh dan haji. tidak bisa masuk ke Arab Saudi. Arab Oke, Saudi. ada ceritanya itu, Pak, Iya, ya. Dia ketika jadi jangan sampai lah kena deportasi. deportasi. Oke, terus Pak, ini kalau misalnya ada WNI yang ternyata dia sudah bermasalah secara hukum, dia didatangi oleh polisi itu, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan, do and don'ts-nya. Misalnya ketika didatangi polisi, mungkin disodori sebuah dokumen, kemudian dimintai tanda tangan atau iqomah dan sebagainya, itu apa yang harus dilakukan dan apa yang jangan dilakukan ketika dia bermasalah secara hukum. Ya oke. Tentu kalau bermasalah secara hukum, kalau nanti kita memberikan keterangan, ujung-ujungnya kan ada setidaknya jempol ya, kalau tidak Basmah. parah ya. Itu agar dipahami terlebih dahulu apa yang kita jempol, apa yang kita parah, karena kita nggak tahu keterangan yang diberikan. Dan ini pengalaman dari kasus-kasus yang sudah ada, kebanyakan mereka tidak tahu isinya lalu mereka tanda tangan saja. Itu bahaya itu, Pak. Itu berbahaya karena memang bisa jadi keterangan yang dimintakan itu adalah terkait dengan apakah dia mengakui perbuatannya atau tidak. Oke. Nah, ketika isinya dia mengakui, dia nggak tahu, lalu dia tanda tangan, itu sudah alat bukti penuh di sini. Itu Nah. maksudnya dokumen itu pasti berbahasa Arab ya, Pak, ya? Ya, dokumen di sini berdasarkan di Undang-Undang Dasar Arab Saudi menegaskan bahwa bahasa di sini adalah bahasa Arab. Semua aturan urusan pemerintahan berbahasa Arab. Jadi kalau kita tidak paham dengan apa yang tertulis di dokumen itu, jangan tanda tangan. Jangan tanda tangan dulu kalau kita tidak paham. Kalau dipaksa, Pak, Nah, paksa harus tanda tangan. ya kita kan kalau urusan dipaksa itu nanti bisa melapor ya. Jadi dalam sistem pemeriksaan itu nanti misalnya kita dipaksa misalnya, ada kewenangan hak kita untuk melapor ke atasannya. Ya, Atasannya. yang memeriksa. Oke. Nah, itu langkah pertama. Kalau yang kedua itu kalau nggak bisa ke atasannya adalah kepala kejaksaan, kepala Niabatul Ammah. Nah, itu di dalam aturan pemeriksaan yang ada di Arab Saudi, mekanisme kontrolnya seperti itu. Sempat ada ini, Pak, tahu ada cerita di KBRI itu misalnya orang tidak tahu apa-apa, tanda tangan, kemudian repot malah jadi urusannya. Ada ya. Ada banyak yang ada kasus-kasus seperti itu yang dia sadar baru dia setelah dia tanda tangan, Iya. ternyata isinya adalah pengakuan dia. Oh, Banyak oke. juga gitu. Dan mohon maaf aja, kebanyakan kasus yang berat-berat di sini yang dasar alat buktinya itu adalah pengakuan. Yang ketika proses itu berjalan di persidangan, kita sudah tahu mendampingi segala macam, mereka cerita. Kami Karena nggak tahu, Pak, pengaku. karena saya nggak tahu kalau isinya seperti itu, saya tanda tangan saja, atau saya karena disuruh dipaksa mengaku, yaudah saya tanda tangani karena diancam ini. Iya, Nah, itu mekanisme. jadi kita belajar jadi kasus-kasus itu banyak yang dilaporkan setelah kasus berada di Ya. akhir. Jadi Oh. sudah ingkrah. Ya. Jadi kita bertekad nih, kami konsulat dengan Adkum dan yang lainnya bertekad lebih awal untuk bisa mendampingi
WNI yang bermasalah. Jadi ini adalah salah satu cara, mudah-mudahan, sebab selama ini kasus-kasus yang terjadi adalah selalu berada di akhir. Yang lawyers ini pun belum tentu mau bantu gitu loh. Jadi ada kasus yang terbaru, kita masalahnya baru bergulir seminggu, kita langsung siapkan lawyer. Jadi itu mungkin ada perbedaan antara sesuatu hal yang kita lakukan di akhir sama yang dilakukan di awal. Mudah-mudahan ada perbedaan jelas. Kalau yang di awal tuh berarti harusnya itu lebih baik penanganannya Pak ya, karena kan pendampingnya sejak dari awal ya. Kalau misalnya ada buat Bapak Ibu juga yang nonton podcast ini, kalau misalnya ada permasalahan secara hukum, langsung lapor ke BNI Pak ya, gitu ya. Jadi kayak gini, kadang-kadang kan kita orang yang lapor, kan banyak juga tuh laporan di konsuler. Hanya yang lapor ini ada kejadian ini, seperti yang viral terakhir ini kita lihat ada yang tolong kan di viral di video itu. Tapi kita tidak dapat mengetahui lokasinya di mana, nomor telepon yang dihubungi di mana. Jadi kita tidak bisa. Tapi dia bisa upload TikTok Pak. Nah, upload TikTok kalau saya telusuri itu ternyata bukan dia yang upload. Oh, upload bukan dia. Bukan dia juga. Nah, karena lain orang yang upload dengan yang karena saya lihat telusuri TikTok yang ada itu, setelah itu juga masih ada dia komen-komen ke yang lain. Nah, itu yang, dan dalam penanganan kasus kita lihat bahwa memang polisi pun juga minta nanti mereka butuh tempatnya di mana, ya kan, waktunya kapan, itu yang paling penting. Nah, kemarin ada kasus WNI yang kita coba damping. Kita kesulitan karena pokoknya daerahnya sekitar situ Pak, dekat masjid. Nah, bangunan di sini kan sama semua ini. Udah putar-putar loh kita, 6 kali muter-muter nggak ketemu. Yang ini. Karena sementara polisi kan juga mikir, nah kalau salah masuk nanti malah bermasalah. Nah itu, jadi tolong kalau ada WNI kita yang melapor, lengkapi datanya bahwa kejadiannya di sini, waktunya di sini, yang tahu itu siapa, bagaimana kejadiannya, sehingga kita menindaklanjuti lebih gampang. Dan untuk tim booster untuk penggerbekan juga membutuhkan suatu prosedur yang amat ketat di sini. Jadi memang harus melibatkan polisi setempat. Jadi nggak mudah untuk penggerbekan. Misalnya di situ ada kumpulan PSK Indonesia, kita mau selamatkan, tidak serta-merta langsung kita gerebek. Tapi kita kerjasama dengan polisian setempat. Nah, mungkin yang terakhir saya ingetin juga kepada WNI kita, jangan asal ikut grup Facebook. Ini berbahaya. Atau WhatsApp. Karena yang terjadi banyakkan kasus mereka ikut grup ini, misalnya WNI kaburan. Nah, ternyata itu adalah sarana untuk mengeksploitasi mereka. Itu sudah banyak kasus. Jadi kalau jangan terlalu murah, gampang percaya kayak di Indonesia ya. Di sini perlu hati-hati semua. Di sini juga kita mensinyalir adanya sesama WNI yang saling memanfaatkan lah. WNI di sini artinya mereka membuat penampungan, namun artinya dia mengeksploitasi WNI sendiri. Artinya jeruk makan jeruk. Nah, dan yakinlah Pak Atkum juga melihat bahwa walaupun orang itu melakukan kejahatan di Saudi Arabia, tetap bisa disidik untuk mendapatkan hukum Indonesia kepadanya. Maksudnya gimana Pak? Pelanggarannya, pelakunya di mana? Di Indonesia? Enggak, melakukannya di Arab Saudi. Artinya melakukan eksploitasi terhadap warga negara itu masih bisa dikejar dengan hukum Indonesia. Sekalipun orangnya masih di Saudi atau sudah pulang? Iya, sepanjang dia masih warga negara Indonesia. Itu kan ada namanya azas nasional aktif ya. Dimanapun dia berada, maka dia masih terikat dengan hukum Indonesia. Sekalipun ada di Arab Saudi. Cuman kita berharap juga agar kasus-kasus yang ini bukan membuka borok sendiri, agar di Indonesia juga ada ketegasan dalam proses penegakan hukum. Jangan sampai ketika sudah datang ke sini ilegal, tidak punya kemampuan, lalu dieksploitasi di sini, yang disalahkan di sini, padahal proses di Indonesianya yang tidak berjalan. Pestanya di Indonesia ya, piringnya di Saudi. Ya itulah kira-kira. Oke Bapak-bapak, ini mungkin yang terakhir Pak. Saya minta closing statement dari Pak Atkum dan Pak KPW. Mungkin bisa mulai dulu dari Pak KPW Pak, silakan Pak. Ya, yang pertama adalah selama berada di Arab Saudi, kenalilah aturan dan kebiasaan yang ada di Saudi, termasuk aturan hukum. Jangan mudah tergiur dengan, misalnya terkait dengan narkoba, misalnya bisa ikut menggunakan, atau yang paling sering adalah
ikut dalam pesta-pesta ya. Kan ini semacam euforia, artinya Arab Saudi ini sudah terbuka. Jadi terlihat kayaknya sesuatu itu sudah bebas. Tapi ingatlah, proses hukum itu juga tidak berjalan demikian cepat. Jadi masih tetap peraturan hukum yang ketat yang ada di Saudi itu masih tetap diberlakukan. Jadi euforia bahwa kebebasan yang ada di Saudi itu jangan disalahartikan, bahwa yang penting ke depan adalah patuhi hukum yang berlaku di Arab Saudi. Baik. Oke, Pak. Dari Pak Akum? Ya, sebagai warga negara Indonesia yang memiliki nilai keagamaan yang kuat ya, nilai religius, mari kami menghimbau kepada seluruh WNI yang ada di Arab Saudi, kita kembalilah kepada ajaran Al-Quran dan hadis. Kita dalami betul. Dan kalau kita mempelajari itu dan membaca, pasti kita di hati kita udah tahu ini layak kita lakukan, ini tidak layak kita lakukan. Itu yang pertama. Karena aturan yang ada di sini jelas, aturannya adalah persoalan layak dan tidak layak. Nah, yang kedua, tolong berhati-hati betul seperti yang disampaikan oleh Pak KPW. Jangan sampai ketika bermasalah baru merengek-rengek. Ini mohon maaf ya, mohon minta tolong dibantu ini segala. Tapi sebelum bermasalah, aturan dilabrak semua. Nah, ini perlu hati-hati untuk kita semua. Peran kita lah di KBRI tentu tetap akan selalu mendampingi dalam artian mengingatkan, mendampingi agar proses hukumnya berjalan secara benar. Hanya itu, tanpa mengambil alih tanggung jawab dari pelaku. Baik. Terima kasih Pak Mahendra, Pak KPW dan Pak Herianto atas hukum KBRI Riyadh. Bapak-bapak, ibu-ibu, demikian ngobrol kita tentang aturan hukum di podcast Ahlan KBRI Riyadh. Selanjutnya kita mau bicara tentang apa? Komen di bawah ya. Jangan lupa podcast ini di-like, di-subscribe, dan kalau perlu di-share kepada teman-teman supaya kita semua di Arab Saudi ini selamat dari hukum yang ada di Arab Saudi ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.